Yo guys, nah nih Jateng nih, salah satu provinsi kunci loh di Indonesia. Ini memiliki sejarah politik yang unik menurut gua. Nah, selama beberapa dekade terakhir, kursi Gubernur Jawa Tengah nih, ini seringkali diisi oleh apa? Figur-figur dengan latar belakang militer guys. Bahkan dari tahun 60-an. Nah, kalau kita tarik lagi nih ke belakang, dari tahun 50-an juga. Fenomena ini, nah ini mencerminkan dinamika politik Indonesia. Tapi yang lebih luas lagi. Di mana peran militer dalam pemerintahan tetap signifikan loh. Bahkan setelah era reformasi. Seperti yang kita tahu nih, Ganjar Pranowo yang bukan dari kalangan militer, nah ini malah menjadi anomali dalam sejarah politik di Jateng. Yang umumnya didominasi oleh para jenderal. Beberapa contoh nih, ini gue kasih contoh yang singkat aja ya. Gubernur Jawa Tengah dengan latar belakang militer, misalnya ya, Mardianto. Nah, ini ada Mardianto nih, tahun 2003 sampai 2007. Beliau adalah mantan kepala staf Kodam 4 di Ponegoro. Lalu ada Bibit Waluyo. Kalian tahu kan, ingat kan? Nah, 2008 sampai 2013. Beliau adalah mantan Panglima Kostrat. Kalau kita tarik lagi nih mundur, ada Supardjo Rustam. Nah, itu dari tahun 1974 sampai 1983 guys. Pokoknya masih banyak lagi deh. Tradisi ini nampaknya akan berlanjut guys. Dengan dua kandidat dalam pemilihan gubernur mendatang nih. Yaitu Mas Andika Perkasa. Nah, beliau adalah mantan Panglima TNI. Dan ada wakil dari kepolisian nih sekarang nih. Yaitu Ahmad Lutfi. Beliau adalah mantan Kapolda Jawa Tengah. Tradisi ini menunjukkan bahwa apa? Sosok dengan latar belakang militer ini memiliki daya tarik tersendiri guys di mata pemilih Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki karakteristik politik yang unik menurut gua. Selain figur kandidat nih, dukungan partai pengusung nih menjadi salah satu faktor penentu yang krusial guys. PDI Perjuangan sebagai partai yang dominan nih, memiliki jaringan yang kuat. Yang bisa menggerakkan mesin politik guys, hingga ke akar rumput. Sejarah mencatat, belum pernah ada calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Keok di kandangnya. Banteng memang punya segalanya guys di Jateng. Mesin partai yang solid, struktur yang rapi menurut gua, dan loyalitas kadernya yang tinggi. Ini menjadikan apa? PDI Perjuangan sebagai kekuatan yang besar di provinsi ini guys. Bahkan dalam situasi yang tertekan nih, seperti pada pileg kemarin, ingat kan lo? Banteng tetap mampu menunjukkan apa? Tanduknya. Dan keluar sebagai pemenang pileg. Meski banyak pihak nih yang mengklaim ada upaya untuk menghalangi mereka. Ya, lo tahu siapalah. Nah, sekarang coba kita lihat kekuatan dua kandidat ya, yang akan tarung dalam perang bintang ini. Sebagai mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, ini memiliki pengalaman strategis dan kepemimpinan yang tegas menurut gue. Posisi ini memberikan pengaruh besar guys di kalangan militer dan masyarakat yang menghormati institusi TNI. Jenderal humanis ini diusung oleh PDI Perjuangan. Partai yang memiliki basis kuat guys di Jateng. Ini adalah keuntungan besar loh buat beliau nih. Karena Banteng memiliki jaringan yang kuat guys. Infrastruktur politik solid hingga ke tingkat akar rumput. Dengan tim pemenangan yang dipimpin oleh Bambang Pacul, El Comandante Korea-Korea. Wah ini salah satu tokoh berpengaruh di Banteng guys. Udah gitu beliau adalah ketua DPD Jateng. Kekuatan Andika Perkasa di daerah ini menjadi semakin solid. Dengan mengerahkan infrastruktur PDI Perjuangan, Mas Andika Perkasa, nah ini memiliki akses ke basis-basis pemilih tradisional. Tradisional Banteng yang loyal guys. Ini sangat penting untuk memastikan kemenangan terutama di daerah-daerah yang menjadi basis utama Banteng. Karena Jateng masih banyak pemilih ideologis guys, yang artinya masih banyak masyarakat Jateng nih mengedepankan ideologi sebelum menentukan pilihan. Menurut peneliti Pangi Caniago nih,
faktor pemilih di Jateng itu beda loh dengan di daerah lainnya. Faktor partai pengusung ini jadi salah satu faktor kunci. Menurut Pangi, yaitu sebesar 30%. Sedangkan di daerah lain, itu hanya 7%. Sementara nih, kalau kita bahas Ahmad Lutfi, doi didukung oleh koalisi besar, guys. Ini yang terdiri dari, kalau nggak salah 7 atau 8 partai. Golkar, Gerindra, PKS, PSI, terus PAN, P3, PKB kalau nggak salah. Nah, dukungan dari banyak partai ini memberinya akses luas ke berbagai basis pemilih. Namun, sekaligus menjadi kelemahannya beliau, guys. Begitu juga dengan framing nih, kedekatannya dengan Mulyono. Nah, ini menurut gua malah jadi memperburuk citranya beliau, guys. Dengan melibatkan 8 jenderal purnawirawan Polri dan TNI dalam tim pemenangnya, Lutfi memiliki jaringan dan dukungan yang kuat di kalangan aparat dan komunitas veteran. Ini penting untuk memperluas dukungan di luar struktur partai, guys. Namun, apapun kekuatan personal yang dimiliki oleh kedua kandidat ini nih, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa di Jawa Tengah ini, kandang banteng ini, mesin politik PDI Perjuangan luar biasa, guys. Kemenangan Banteng di Pileg nih, meski menghadapi tantangan, menunjukkan bahwa apa? Partai ini memiliki daya penetrasi politik yang luar biasa menurut gue. Dari pelosok desa hingga kota besar, ini Banteng sangat solid, guys. Siap! Jawa Tengah! Siap! Jawa Tengah! Siap! Jawa Tengah! Solid! 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 Dengan kekuatan seperti ini nih, siapapun yang menjadi calon dari PDI Perjuangan, hampir pasti dipastikan memiliki peluang menang yang lebih besar kalau menurut gue. Dalam beberapa dekade terakhir, nggak ada tuh satupun calon dari partai lain yang mampu mengalahkan kekuatan Banteng, guys, di kandangnya, Jateng sini. Pertarungan ini bukan sekedar tentang siapa yang lebih berpengalaman, tapi juga tentang siapa yang bisa membuktikan bahwa ia lebih dekat dengan rakyat Jawa Tengah. Bersilaturahmi adalah kunci, guys. Salah satu kunci untuk memenangi pilgub di Jateng, yaitu dengan pertemuan tatap muka. Dan jangan lupa, faktor kebanggaan masyarakat Jateng dipimpin oleh gubernur yang gagah, tegas. Nah, ini salah satu faktor juga yang menguntungkan. Meskipun dua mantan jenderal ini memiliki basis kekuatan yang kuat nih, mereka harus menghadapi realita politik di Jawa Tengah. Belum ada sejarah cagup yang diusung oleh PDI Perjuangan. Keok, guys. Akankah Ahmad Lutfi nih berhasil menorehkan sejarah baru? Atau Andika Perkasa dengan PDI Perjuangannya yang akan kembali membuktikan bahwa mereka menjadi penguasa, masih penguasa tunggal di kandang banteng. Pertarungan ini akan ditentukan, guys, oleh siapa yang mampu memanfaatkan kekuatan masing-masing secara maksimal sambil meminimalkan kelemahan yang ada. Andika Perkasa akan mengandalkan kekuatan mesin dari PDI Perjuangan dan juga reputasi militernya. Sementara Ahmad Lutfi ini harus memanfaatkan pengalaman lokalnya dan dukungan koalisi besar untuk menjangkau berbagai segmen pemilih. Ini jika Mas Andika Perkasa mampu menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah lokal dan menggunakan jaringan bantengnya untuk meraih pemilih yang lebih luas, nah ini dia bisa mengungguli Ahmad Lutfi. Namun, ini jika Ahmad Lutfi berhasil menyatukan dukungan dari berbagai partai nih, lalu memperkuat citranya jauh-jauh dari Pak Mul, ia bisa menjadi penantang serius, guys, di kandang banteng nih. Perang bintang ini adalah pertarungan dua sosok yang kuat, guys, dengan latar belakang satunya militer, satunya dari polisi, yang membawa dinamika baru di Jawa Tengah, guys. Nah, sekarang
Siapa yang lebih siap dan yang lebih kuat, dialah yang akan menjadi pemimpin di provinsi yang strategis ini. Perang bintang di kandang banteng ini nih akan menjadi pertarungan epic, guys, yang menentukan masa depan Jawa Tengah. Sekarang, siapa yang akan keluar jadi pemenang? Menurut lu siapa? Mas Rambo atau Mas Lutfi? Nah, lo tulis di komen gue ya, oke? Yuk, kita tunggu tanggal mainnya nih. Oke? Gua Singgi.